Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang contoh daripada computational thinking atau berpikir secara cepat dan tepat. Pada kesempatan minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu yang disebut dengan computational thinking atau berpikir kritis ya atau berpikir secara komputasi. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan mencoba yaitu belajar bersama-sama tentang contohnya. Contoh daripada berpikir komputasi atau berpikir secara cepat dan tepat. Pada kesempatan ini nanti kita ada sebuah masalah ya. Jadi nanti di sini kita tujuannya adalah untuk memecahkan sebuah masalah supaya masalah tersebut nanti bisa menjadi lebih singkat dan lebih cepat terselesaikan. Contohnya adalah ketika kita akan membuat kue bolu yaitu sebanyak 20 buah. Nah, bagaimana caranya untuk mengerjakan secara efektif dan efisien? Nah, kalau melakukan atau pembuatan sebuah kue bolu itu biasanya memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, dari waktu yang sangat panjang itu apakah masih bisa kita efektifkan ya? Kalau bisa diefektifkan kan nanti otomatis nanti akan mengurangi waktu tersebut. Oke, bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada dekomposisi ya. Apa itu dekomposisi? Yaitu kemampuan memecahkan data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya memecah struktur komponen dasar pembentuk kue bolu. Komponennya ada apa saja dalam kue bolu? Ada tepung terigu, ada telur, ada gula, ada mentega, susu bubuk, baking powder ya. Nah, kemudian di sini kita nanti akan memecahkan yaitu dasar pembuatan kue. Persiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, memanggang, menambah topping. Ya, ini adalah tahapan awal. Jadi di tahapan awal atau di komposisi ini kita harus mengenali dulu ya bagaimana itu pembuatan daripada kue bolu tersebut. Mulai dari bahan, kemudian proses pembuatannya seperti apa. Gambarannya adalah seperti ini ya. Yang pertama kita harus mengenali alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian dalam selanjutnya kita adalah mengetahui yaitu proses pembuatan adonannya. Kemudian yang ketiga, karena ini menggunakan kue harus menggunakan oven, maka harus kita masukkan ke dalam sebuah oven ya. Sampai nanti selesai dan kita beri topping atau diberi atasan kue tersebut. Ini adalah rancangan gambarannya seperti ini. Tahap yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern recognition adalah kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam penyajian data. Misalnya, dalam tahapan ini kita harus mengenali pola dan proses pembuatan satu buah kue bolu. Yang dimulai dari tahap persiapan hingga penambahan packing memerlukan waktu 60 menit menggunakan 1 unit oven. Maka dibutuhkan waktu 60 menit satu buah kue bolu atau 1 jam menghasilkan satu buah kue bolu. Ini adalah sebuah langkah kalau kita ikuti secara detail ya. Satu buah kue bolu itu membutuhkan waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, nanti kita akan berpikir bagaimana caranya dalam waktu 1 jam tersebut bisa menghasilkan lebih daripada satu buah kue bolu. Estimasinya seperti ini tadi. Yang estimasi pertama yaitu 1 jam hanya bisa menghasilkan satu buah kue bolu. Nah, tugas kita adalah memecahkan masalah bagaimana 1 jam kita bisa menciptakan atau membuat lebih dari satu buah kue bolu. Tahapan yang ketiga yaitu abstraksi ya. Melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya, dengan melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan kue bolu secara umum, jika 1 jam diperoleh satu buah kue, maka
20 kue bolu kita memerlukan waktu 20 jam. Karena proses ini kalau membuat kue bolu kan ini adalah proses yang berulang ya. Dari tahap yang pertama, dari kue yang pertama ke kue yang selanjutnya, ini adalah tahap yang berulang. Dengan kata lain, kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus menunggu proses ini selesai. Jadi sebelum kue itu matang, kita sudah bisa melakukan proses untuk langkah kue yang kedua ya. Dengan kata lain, saat kue bolu sudah masuk oven, kita dapat melakukan proses pembuatan adonan kembali tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan demikian 60 menit bisa menghasilkan kira-kira 3 box atau 1 jam nanti dapat menghasilkan 3 kue bolu. Nah, dengan demikian untuk menghasilkan 20 box dengan 1 unit oven kita memerlukan waktu kurang lebih hanya 7 jam. Nah, jadi masalahnya sudah terpecahkan ya. Yang tadinya 1 jam hanya menghasilkan 1 buah kue, sekarang 1 jam sudah bisa menghasilkan yaitu 3 box ya. Jadi efisiensi waktunya nanti gambarannya adalah 1 jam kita dapat menghasilkan 3 buah kue bolu. Nah, tahap yang terakhir yaitu adalah tahap desain algoritma. Mengembangkan petunjuk pemecah masalah yang sama terhadap tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya yaitu langkah-langkah dan tahapan membuat kue bolu yang paling efektif dan efisien. Nanti bisa diurutkan secara lengkap. Gambarannya dari desain algoritma seperti ini ya. Dari yang pertama yaitu ada proses perencanaan, kemudian nanti ada persiapan bahan, yang ketiga ada pembuatan kue bolu atau proses pembuatan, yang keempat adalah ada hasil dari pembuatan kue bolu, dan yang terakhir adalah selesai ya. Dengan kata lain bisa kita berikan uraian, algoritmanya adalah sebagai berikutnya, seperti kita memberikan resep yang efektif dan efisien untuk bisa diketahui oleh semua orang ya. Cara membuat kue bolu. Yang pertama, siapkan cetakan kue, olesi dengan margarin dan sisihkan. Yang kedua, buat karamel dari 100 gram. Setelah jadi, tambahkan air 100 ml, masak hingga mendidih lalu dinginkan. Yang ketiga, ayak tepung terigu, baking soda, dan susu bubuk. Yang keempat, kocok telur dan gula pasir menggunakan mixer berkecepatan tinggi sehingga mengembang. Yang kelima, masukkan ayakan dalam wadah, lalu campur dengan karamel, kemudian aduk kembali sampai rata. Yang keenam, tuangkan kocokan telur dan gula pasir, kocok dengan mixer dengan kecepatan sedang. Yang ketujuh, tuangkan adonan pada cetakan yang sudah diolesi margarin. Yang kedelapan, kukus selama 20 menit hingga mengembang dengan sempurna. Yang kesembilan, sembari menunggu, maka bisa lakukan proses pembuatan kue yang kedua dan seterusnya. Jadi nanti algoritmanya bisa seperti ini. Oke, terima kasih. Demikian tadi contoh daripada berpikir komputasi atau computational thinking. Ya. Harapan Pak Guru, silakan nanti anak-anak di rumah bisa mulai untuk berpikir komputasi dalam memecahkan sebuah masalah ya. Sebuah masalah pasti ada solusinya ya. Harapan kita nanti kalian semua bisa memecahkan sebuah masalah dengan solusi yang cepat dan tepat. Sekian dulu pertemuan kali ini. Apabila Pak Guru dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pak Guru akhiri, wahiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.